Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sepanjang sejarah, manusia sering sekali berdebat, mencari dan mempelajari apakah keberadaan Tuhan benar adanya, dan apakah kekuatan Tuhan ada di balik fenomena-fenomena yang ada di dunia. Kita mengenal konsep Tuhan dari berbagai agama yang ada. Ya, kalau di Indonesia kita mengenal Allah, di Islam, di Kristen dikenal dengan Trinitasnya, di Hindu ada dewa-dewa, dan banyak lagi konsep-konsep ketuhanan di agama-agama yang ada di dunia. Nah, sebenarnya jauh sebelum adanya konsep agama, manusia sudah lebih dahulu mencari keberadaan Tuhan dan berusaha mengerti apa itu Tuhan. Di video kali ini kita akan mencoba melihat perkembangan sejarah manusia mempertanyakan keberadaan Tuhan, mulai dari kepercayaan-kepercayaan awal manusia tentang Tuhan hingga perkembangan agama hingga saat ini. Saya akan mencoba membahasnya secara ringkas dan berusaha tidak menyinggung suatu kepercayaan sama sekali, dan di sini murni kita hanya akan mempelajari sejarahnya saja. Manusia mencari keberadaan Tuhan bukanlah sebuah usaha yang sesaat. Ya, kenapa manusia membutuhkan sosok figur Tuhan dalam kehidupannya? Semua bermula ketika manusia tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena alam yang ada. Kita ambil contoh. Siapa yang menenggelamkan matahari? Siapa yang mengatur lautan? Siapa yang mengatur angin? Dan banyak pertanyaan lainnya yang hanya bisa dijawab dengan adanya sosok yang lebih hebat dari manusia. Karena fenomena-fenomena alam tersebut belum bisa dijelaskan secara nalar oleh manusia saat itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama kali kita harus memahami terlebih dahulu ada beberapa sistem kepercayaan. Ya, di sini sistem kepercayaan berbeda dengan agama ya, ini masih sistemnya saja. Saat ini yang paling dominan diketahui adalah monoteisme, yaitu kepercayaan terhadap keesaan Tuhan atau Tuhan yang satu, ya. Itu monoteisme. Namun jauh sebelum monoteisme berkembang, ada satu kepercayaan yang terlebih dahulu berkembang, yaitu politeisme atau kepercayaan terhadap keberadaan banyak Tuhan, atau dalam banyak kasus adalah kepercayaan terhadap banyak dewa. Jika kita tarik mundur lebih jauh lagi, dalam upayanya mencari keberadaan Tuhan, manusia juga sudah mengenal yang namanya animisme atau kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Ada juga dinamisme atau kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan goib yang mendiami benda-benda tertentu seperti pohon besar, batu besar, dan juga lain sebagainya. Serta ada juga beberapa kepercayaan lainnya yang sepertinya tidak perlu saya bahas satu-satu, ya. Intinya banyak. Nah, setelah munculnya peradaban dan manusia sudah mulai mengalami kemajuan, mulailah manusia mengenal dewa-dewa. Ya, di sini harus kita bedakan ya. Dewa biasanya akan merujuk kepada kepercayaan politeisme atau kepercayaan terhadap banyak Tuhan. Sedangkan kata Tuhan biasanya akan merujuk kepada kepercayaan monoteisme atau satu Tuhan, ya, satu Tuhan. Nah, walaupun dalam pengucapan bahasa Inggris keduanya memiliki kata yang sama, yaitu God. Oke. Bangsa Sumeria yang mendiami wilayah Mesopotamia, yaitu lokasi peradaban tertua di dunia, adalah bangsa pertama yang mengenal sistem kepercayaan terhadap banyak dewa. Ya, jadi bangsa Sumeria ini adalah bangsa pertama yang mengenal sistem kepercayaan terhadap Tuhan, yaitu walaupun dalam hal ini adalah politeisme. Nah, kepercayaan ini di bangsa Sumeria diperkirakan sudah muncul kira-kira tahun 2500 atau 2500 tahun sebelum Masehi, ya. Bangsa Sumeria lah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar kepercayaan terhadap dewa-dewa. Nah, kepercayaan inilah yang kemudian berkembang dan diadopsi oleh peradaban-peradaban lainnya dengan dewanya masing-masing. Kita ambil contoh, di peradaban Yunani ada Zeus, Poseidon, dan juga Hades. Kemudian ada juga di Mesir, ada juga dewa Ra, Anubis, dan lain-lainnya. Kemudian juga hingga saat ini kita masih mengenal Hindu dengan kepercayaan politeismenya, ya, terhadap banyak dewa dan dewi. Contohnya ada Brahma, Vishnu, dan Siwa. Ya, termasuk kita di Indonesia kita pernah menganut kepercayaan ini pada masa Hindu-Buddha tentunya. Setelah berkembangnya politeisme yang dimulai oleh bangsa Sumeria, kepercayaan monoteisme juga akhirnya berkembang. Nah, jika kalian bertanya kepercayaan monoteisme atau Tuhan yang satu pertama kali terdapat di agama mana, mungkin akan banyak yang menduga bahwa Tuhan yang satu pertama kali muncul di ajaran Islam atau Kristen atau Yahudi. Ternyata salah. Jawaban yang tepat adalah agama Zoroaster. Ya. Agama Zoroaster berkembang di wilayah Persia atau saat ini wilayah Iran, ya. Agama ini muncul sekitar 1000 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Agama ini diperkenalkan oleh seorang nabi yang bernama Zarathustra. Ya, agama Zoroaster percaya bahwa Tuhan hanya ada satu yang bernama Ahura Mazda.
Ya, padahal saat itu di masa agama ini berkembang, wilayah Persia dikuasai oleh kepercayaan politeisme yang meyakini ada banyak dewa atau Tuhan. Nah, jadi dia adalah satu-satunya kepercayaan monoteisme yang berada di lingkungan orang-orang yang percaya terhadap politeisme. Nah, pada perkembangan selanjutnya, diyakini oleh beberapa sejarawan atau beberapa ilmuwan, ada beberapa teori ya yang mengatakan bahwa Zoroaster lah yang memberikan pengaruh terhadap kepercayaan bangsa Israel, yang kemudian mengembangkan kepercayaan Yahudi. Nah, setelah Zoroaster berkembang, kemudian kita mengenal ada 3 agama samawi, yaitu agama monoteisme yang sumbernya berasal dari Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Ketiga agama tersebut adalah Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Nah, ketiga agama inilah yang kemudian menjadi kepercayaan monoteisme terbesar di dunia saat ini. Nah, masing-masing ketiga agama ini memiliki interpretasi mereka masing-masing tentang Tuhan. Jika di Yahudi dikenal dengan nama Yahweh, di Kristen ada Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta di Islam ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lihat dari catatan sejarah, banyak tradisi-tradisi awal kekristenan masih meneruskan tradisi yang ada di Yahudi. Hal ini memungkinkan karena agama ini berkembang di daerah yang sama dan di kelompok orang yang sama, yaitu bangsa Israel yang berkembang di Yerusalem. Barulah kemudian Islam muncul sebagai agama monoteisme terakhir yang muncul dan berkembang di Jazirah Arab, yang ternyata sebagian juga memiliki beberapa juga memiliki kemiripan dengan apa yang ada di Kristen dan juga di Yahudi. Meyakini keberadaan Tuhan sebenarnya adalah suatu kepercayaan. Sampai saat ini belum ada agama manapun yang bisa membuktikan dan menunjukkan inilah Tuhan mereka, inilah wujud Tuhan mereka. Itu tidak bisa terbuktikan sampai saat ini. Hal ini juga yang kemudian membawa sebagian orang berpikir dan mengedepankan logika rasional mereka. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada dan segala fenomena alam yang ada adalah hasil dari sains, fisika, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Nah, ketidakpercayaan kepada Tuhan juga sudah muncul lama sekali, bahkan sejak era Yunani kuno. Kepercayaan inilah yang kemudian kita kenal dengan nama ateisme atau tidak percaya kepada Tuhan. Sepanjang sejarah, manusia juga banyak yang menggunakan nama Tuhan untuk menghalalkan segala hal yang dia lakukan. Pembunuhan, peperangan, dan lain sebagainya. Hal ini yang juga membuat banyak orang yang meragukan dan mempertanyakan keberadaan Tuhan dan agama. Jika Tuhan baik, mengapa dia tidak mencegah pembunuhan dan peperangan tersebut? Itulah beberapa pertanyaannya. Selain ketidakpercayaan kepada Tuhan, juga ada sebagian yang tidak meyakini agama. Jika selama ini Tuhan mungkin selalu kita identikan dengan agama, orang-orang ini sebagian meyakini Tuhan, ada juga sebagian yang tidak bisa mengerti konsep ketuhanan dan mereka menolak keberadaan agama. Mereka berpendapat bahwa agama adalah candu, merusak, dan memisahkan manusia dengan manusia lainnya dengan aturan-aturan kepercayaan. Ya, jika Tuhan hanya ada satu, mengapa ada banyak agama? Jika Tuhan mengajarkan kebaikan, kenapa ada peperangan? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang meragukan keberadaan Tuhan dan juga agama. Orang-orang inilah yang kemudian kita kenal dengan nama agnostik. Perdebatan mengenai ketuhanan tidak akan pernah ada habisnya. Setiap orang menganggap bahwa agama yang dia anut adalah agama terbaik. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sebenarnya. Nah, hal inilah yang membuat manusia berperang atas nama Tuhan, padahal Tuhan saja Maha Pengasih. Pada intinya, keberadaan Tuhan dan agama kembali lagi keyakinan kita sebagai manusia. Ya, sebagai seorang Muslim, saya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakininya sebagai Tuhan semesta alam. Namun, hal ini tidak menjadi alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa Tuhan di Kristen atau Tuhan di Hindu bukanlah Tuhan. Hiduplah berdampingan dengan baik, toleransilah yang baik, karena jika agama memisahkan kita, setidaknya kita masih sama-sama manusia. Saya Renaldi, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.